Oke guys, hari ini hari terakhir kita jalan-jalan karena nanti malam pasti sudah ditutup dikarenakan besoknya nyepi, jadi tidak ada kendaraan yang keluar masuk. Angkot AKDP. Nah, kita kembali lagi dan kita lihat situasi sebelum nyepi besok. Nah, sobat traveler bisa melihat di jalan ini biasanya banyak motor, mobil, dan kali ini sudah sedikit karena besoknya umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, dan itu hari raya besar bagi umat Hindu. Jadi di jam 11.44 ini kita melihat situasi di daerah Denpasar, dan nanti juga sebentar sore saya akan ngevlog untuk melihat parade atau pawai ogo-ogo, karena sebelum nyepi besok sore hari itu mereka akan rayakan pawai ogo-ogo. Nanti kita akan nonton bersama, jadi sobat traveler bisa lihat langsung bagaimana perayaan ogo-ogo, karena tahun lalu dan 2 tahun lalu perayaan ogo-ogo tidak terlalu ramai karena COVID, dan bahkan 2 tahun lalu tidak ada perayaan ogo-ogo. Jadi di tahun ini pasti akan ramai karena nantinya semua Banjar membuat karya-karya mereka, yaitu karya ogo-ogo. Nanti kita nonton bareng. Jadi sobat traveler ikuti terus agar supaya sobat traveler bisa melihat pawai ogo-ogo, karena setahun sekali mereka buat pawai ogo-ogo ini. Sudah tidak terlalu macet. Ada Pak Polisi juga. Oke sobat, kita sudah berada. Saya mengikuti jalur lain karena kalau kita lurus pasti macet karena ada pura. Jadi kita ikut di Jalan Bulu Indah ini untuk mengarah ke arah Kerobokan. Hari ini cuacanya sangat bagus, dan besok hari pasti udaranya sangat segar dikarenakan perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi di jalan ini nanti tidak ada aktivitas, tidak ada motor, tidak ada mobil, sepeda, dan lain-lain yang melakukan aktivitas. Jadi sobat traveler lihat saja situasi sebelum nyepi besok seperti ini, tidak terlalu macet karena biasanya tempat ini macet, dan juga sebagian wisatawan yang berlibur di Bali bergeser ke daerah Lombok karena mereka tahu akan ada hari nyepi. Jadi ada juga yang menikmati, jadi sebagian di Bali merasakan bagaimana
nyepinya di Bali, dan wisatawan yang sudah biasa nyepi di Bali, mereka bergeser ke Lombok untuk liburan. Nah, ini sobat traveler, lihat di depan kita, ogo-ogonya udah ada di depan. Mereka masih membuat finishingnya, dan jika ada ogo-ogo kecil itu karya-karya anak kecil, sangat luar biasa juga. Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan untuk membuat ogo-ogo. Kita berada di jalur lampu merah. Situasinya sudah tidak terlalu padat karena orang Hindu juga mempersiapkan diri untuk besok dan nanti sore juga untuk diadakan ogo-ogo. Sobat travel terus ikuti, karena sebentar sore juga saya akan mengambil video ogo-ogonya. Nah, nanti mudah-mudahan jaringannya nanti masih bagus, karena nanti besok tidak ada jaringan, karena tidak ada juga aktivitas dan tidak boleh menerangi rumah. Jadi lampu harus redup dan biasanya harus dimatikan, karena kalau tidak dimatikan pecalang atau polisi kampung akan datang dan memarahinya. Nah, sobat traveler bisa lihat di depan kita lagi. Wow, keren banget ogo-ogonya. Wow, dan di tengahnya ada pocong. Saya geser sedikit biar sobat traveler bisa melihat. Luar biasa. Nah, jadi setiap Banjar memberikan karya-karya mereka, masing-masing karya mereka, dan ini sangat luar biasa karena biayanya juga sangat mahal untuk membuat ogo-ogo. Kita masuk lagi ke lampu merah. Sudah terasa sedikit suasana nyepi, karena memang sudah sedikit kita lihat orang Bali lalu lalang, karena mereka persiapkan diri juga untuk merayakan hari raya besar mereka. Nah, itu bukan ogo-ogo ya. Wah, tetapi sebentar sore saya akan pakai motor, karena kalau pakai mobil otomatis jalan akan macet, karena semua orang akan menonton ogo-ogo, jadi juga akan sedikit macet di sore hari. Dan saya akan mungkin nonton di daerah Denpasar yang dekat saja dengan tempat tinggal saya, karena setelah itu sebagian jalan akan ditutup dan kita nanti akan kebingungan sendiri. Jadi saya akan video ogo-ogonya di daerah Denpasar yang dekat dengan tempat tinggal, agar nanti setelah selesai baliknya mudah. Dan ini jalan Mahendra Data menuju ke daerah Kerobokan. Saya mengambil jalan pintas, tapi biasanya saya tidak mengikuti daerah ini, jalur ini, karena jalur ini jika sehari-hari macet. Jadi karena jalur biasa saya banyak pura, pasti ditutup dan biasanya kita harus muter jauh.
Jadi saya mengambil jalur pintas agar tidak muter-muter lagi. Nah, ini sangat lancar jaya. Jadi kita bisa gaspol. Ini seperti terlihat 2 tahun lalu, seperti COVID. Dulunya COVID juga, jalannya lancar seperti ini. Sedikit kendaraan, karena juga 2 tahun lalu PPKM. Ini situasi dan suasana saat akan nyepi. Nah, di sini macet karena memang lampu merah di sini. Semoga beruntung, semoga belum merah karena ini udah lampu hijau. Agar lebih cepat. Nah, jadi sobat traveler sudah melihat sebagian tadi mereka sudah meletakkan ogo-ogonya di jalan karena nanti sebentar sore akan ada parade ogo-ogo. Nanti di daerah Kuto juga pasti ramai, tapi saya tidak akan ambil video di daerah Kuto karena jauh dengan tempat tinggal saya. Karena takut nanti setelah itu balik jalur daerah Denpasar akan ditutup. Jadi nanti saya akan cari pawai ogogonya daerah Denpasar. Dan itu juga ramai. Nanti dah, pokoknya sobat traveler ikuti terus biar sobat traveler bisa melihat acara ogo-ogo. Nah, enak banget hari ini karena kendaraan sudah sedikit, tidak macet. Padahal tempat ini kalau hari biasanya macetnya luar biasa. Saya bisa antar mobilnya dengan leluasa. Wow. Santai. Sampai sekarang jalannya cukup lancar. Jadi saya cepat sedikit. Nanti di daerah Denpasar juga ogo-ogonya bagus-bagus ya sobat traveler. Sorry. Jadi kita belok kiri. Ini kita masuk di Jalan Marlboro namanya. Jadi jalur ini sobat traveler lihat sebelah kiri dan sebelah kanan, biasanya banyak yang jual baju-baju dan celana bekas yang ekspor. Jadi karena hari ini akan besoknya akan nyepi, jadi mereka tidak jualan. Tapi kalau hari-hari biasa tempat ini sangat ramai karena banyak yang jual baju-baju bekas.
Nah, daerah Marlboro juga ini biasanya macet. Dan sekarang juga sobat traveler bisa lihat sangat sedikit kendaraan. Jadi kalau sobat traveler nonton channel-channel lama saya, sobat traveler nanti bisa melihat kemacetan di daerah ini. Dan hari ini tidak macet, apalagi nanti di depan ini biasanya macet. Saya tidak tahu sekarang, nanti kita lihat apakah macet atau tidak. Nah, tidak macet sobat, lancar ya. Biasanya di sini paling lama saya antrinya karena macetnya. Terima kasih karena tidak macet. Jadi saya ke kantor, soalnya hari ini saya ke kantor dulu sobat traveler, karena tapi setengah hari kerjanya, semua setengah hari. Setelah itu kita akan cari tempat untuk buat video ogoh-ogoh. Nah, sobat traveler bisa lihat kalau kalian nonton channel-channel saya yang sudah saya upload, pasti daerah ini sangat macet. Tapi ini sangat lancar jaya, tidak macet. Wow, luar biasa. Jadi saya pergi kerja sedikit tidak terhambat dengan kemacetan. Saya sudah dekat di kantor saya ya sobat traveler. Asik banget nih, lancar banget. Padahal jalur ini jalur macet, apalagi di jam 12 seperti ini. Jalur ini jalur macet sampai sore hari, pasti macet daerah ini. Kalau yang di sini namanya Jalan Teguh Umar. Jadi area yang saya lewat ini tadi Marlboro, pas kita lewat lampu merah itu sudah masuk Jalan Teguh Umar. Nah, ada juga ogoh-ogoh di depan kita. Sobat traveler bisa lihat, nanti sore mereka akan melakukan pementasan. Nah, ogoh-ogohnya besar ya sobat, coba saya perbesar ya. Nah, itu ogoh-ogohnya, sobat traveler bisa lihat. Memang karya-karya orang Bali luar biasa ya sobat, sampai seperti ini. Dan materialnya ini styrofoam, dan harganya ini cukup mahal. Memang luar biasa. Memang seperti monster ya. Badannya baru dia pakai kain, keren. Oke sobat, kita lanjut ya, karena sudah lampu hijau. Sobat bisa lihat ya. Jadi ada beberapa ogoh-ogoh yang sobat traveler lihat tadi, itu nanti akan dipentaskan sore hari. Biasanya di jam 6 itu nanti jalannya sudah macet dan sebagian ditutup. Makanya semua yang membuka usaha di sini pasti hanya setengah hari. Biasanya pulang jam 6, tapi hari ini pasti pulang jam 2. Karena jika sobat traveler pulang jam 6 akan kesulitan untuk sampai ke rumah. Wow, luar biasa. Ini daerah paling macet.
Ini Tangkuban Perahu namanya. Dan tempat ini tempat paling macet. Tetapi sobat traveler lihat sendiri, sangat mulus kita melewatinya. Nah, sepanjang area ini biasanya macet sehingga kadang yang memakai motor sampai naik ke trotoar sebelah kiri ini. Tapi di paling depan ini kita dapat macet karena wajar perempatan dan memang akses banyak wisatawan di depan, nanti di depan lampu merah. Karena kalau di perempatan di sana, kalau kita lurus, kita ke daerah Canggu dan bisa pergi ke daerah Kayu Aya. Dan kalau kita ke kiri, kita mengarah ke daerah Seminyak, Kute, Sunset Road. Nah, nanti kita akan belok ke kanan karena saya harus ke kantor dulu. Dan daerah sana juga kalau kita ingin pergi ke Ubud, Kintamani. Jadi seperti itu sobat traveler. Makanya kalau di sini wajar macet. Nah, ini sobat traveler ya, karena macet. Jadi yang memakai motor mengikuti jalan untuk pejalan kaki, mereka mengikuti trotoarnya. Ups. Seperti yang sobat traveler lihat. Ini lampu hijau. Biasanya saya dapat sampai 4-5 kali lampu merah di sini, tapi ini saya tidak tahu berapa kali saya dapat karena udah hijau. Mudah-mudahan hanya 1 kali. Wah, ternyata dapat 2 kali sobat. Tapi tidak masalah, agar sobat traveler juga bisa melihat keadaan ini. Nah, ini pasar Jalan Tangkuban Perahu. Yang lain tutup, mungkin yang punya toko ini orang Bali, jadi wajar mereka tutup. Tapi biasanya kalau usahanya bukan orang Bali, pasti setengah hari untuk buka tokonya. Dan informasi dari teman saya juga, nanti ATM juga akan ditutup untuk hari ini, akan ditutup jam 6 ATM. Jadi yang membutuhkan uang tunai sebaiknya di jam ini sudah prepare atau sudah menyediakan apa yang harus sobat traveler perlukan. Nah, nanti sobat traveler jika penasaran dengan Nyepi, sebaiknya sobat traveler tahun depan berlibur, ambil liburan 1 minggu dan masuk di hari Nyepi. Jadi sobat traveler bisa menikmati dan merasakan nyepinya di Bali bagaimana. Karena menurut saya sangat bagus dan tidak ada aktivitas. Jadi seperti kota mati. Seperti itu. Untuk hari raya Nyepi jatuhnya di hari Rabu. Jika jatuh di hari Jumat atau di hari Minggu, karena di hari Jumat umat Muslim harus Jumatan, dan kalau hari Minggu umat Kristiani harus pergi ke gereja. Dan kalau jatuh di hari tersebut, orang Hindu atau orang Bali di sini memberikan dispensasi, mereka bisa pergi ke tempat ibadah tetapi tidak menggunakan motor atau mobil. Jadi mereka bisa keluar tapi harus jalan kaki. Karena besok kalau di hari Rabu semua tidak boleh keluar.
jika kedapatan keluar atau ribut, maka sudah dibuat aturan oleh orang Bali akan kena denda. Nah, saya tidak tahu dendanya berapa, dan nanti yang membuat pelanggaran saya tidak tahu sanksinya apa. Nah, sobat traveler, ini udah di daerah Kerobokan dan sudah sepi. Sampai jumpa di sore hari. Vlog ini kita close dulu. Sampai ketemu nanti di sore hari kita nonton ogoh-ogoh. Sampai jumpa.